Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jala tawazun fil hayati sirral isqan wa amarana bil adli wal i'tidali fi kulli zamani wa makan wa yatadbira ma'ashi wa tasarrufi fil arzaq sababan lis sa'adati wal aman. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wal irfan. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, segenap para alim ulama yang saya hormati, dewan juri tak lupa juga para pemirsa dimanapun Anda semua berada. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang mengusung tema penerapan nilai-nilai prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin bisa lepas dari aktivitas ekonomi. Misal setiap hari kita menjual, kadang kita membeli, kadang kita menabung, dan bahkan kita mencatat pengeluaran kita sendiri. Kita mengatur pengeluaran kita sendiri. Namun dari itu semua timbul satu pertanyaan, apakah sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip ekonomi yang benar, terutama dalam agama Islam? Hadirin dirahmati Allah, ternyata dalam Islam mengajarkan kita bahwa ekonomi itu bukan sekadar mencari keuntungan belaka, namun mengajarkan arti keadilan, arti kejujuran, dan bahkan mencari keberkahan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu melewati jalan yang batil, tapi kalian harus melewati jalan yang perdagangan, jalan yang jujur. Sebagaimana atas dasar suka sama suka. Teman-teman, dari ayat tersebut kita belajar bahwa ekonomi dalam Islam itu sejatinya mengajarkan arti kejujuran dan kerelaan. Hadirin dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut, di antaranya dengan menerapkan sikap hidup yang hemat, tidak boros. Sebagaimana Allah telah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Misalnya saja saat kita ingin membeli barang, jangan sampai kita membeli barang tersebut karena ikut-ikutan, karena tren, apalagi FOMO. Tapi kita harus membeli barang itu karena kebutuhan kita. Kemudian yang harus kita pahami juga, yakni menerapkan sikap jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tajiru as-sadduqu al-aminu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i. Yang artinya, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah itu bersama para nabi, dan bersama orang-orang yang siddiq, dan bersama para syuhada, teman-teman. Contohnya saja saat kita jual membeli, atau saat kita menjadi penjual, jangan sampai kita menipu. Kita harus jujur. Menipu bagaimana? Merekayasa timbangan, melebih-lebihkan atau mengurangi timbangan. Karena itu berarti kita telah melanggar perintah agama. Kemudian yang paling harus kita perhatikan ialah sikap menghindari riba. Karena Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba itu bagaimana contohnya? Misal saat kita melakukan aksi pinjam-minjam, hutang piutang, baik dengan teman atau dengan saudara, jangan sampai kita menyisipkan atau menambahkan bunga dalam aksi tersebut. Karena itu berarti kita terjerumus dalam riba dan kita pun jadi berdosa. Hadirin dirahmati Allah, andai saja kalau saja kita bisa menerapkan, menjalankan prinsip-prinsip tersebut, pasti hidup kita akan lebih teratur. Tentu hidup kita akan terhindar dari pemborosan, dan yang paling penting,
hidup kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun justru sebaliknya, kalau kita mengabaikannya, acuh tak acuh oleh perintah Allah dan prinsip-prinsip ekonomi, yang terjadi ialah pertama, hidup kita menjadi boros, kemudian kita terjerat oleh hutang, dan yang paling parah, kita pun terputus dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dirahmati Allah, dari hati kita yang paling dalam, mari kita jadikan prinsip-prinsip tadi bukan sekadar menjadi teori belaka, namun kita jadikan sebagai gaya hidup sehari-hari, karena sejatinya ekonomi itu sekali lagi mengajarkan arti kejujuran, keadilan, bahkan mencari keberkahan, teman-teman. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa juga membeli rempah. Kelola harta harus dengan bijaksana agar hidup penuh dengan berkah. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.